teman-teman dari aparat TNI, itu atas kajian mendalam dari apa yang dilakukan penerapan aturan dari SDM dan Pertamina. Pertama, tujuannya ini adalah untuk melakukan penataan terhadap proses penjualan handphone. Kenapa saya mengatakan subsidi LPG dilakukan di tahun 80 triliun. Harga di tingkat masyarakat harusnya per kilogram tidak lebih dari Rp5.000. Artinya satu tabung itu harusnya cuma 15.000. Karena subsidi negara per tabung 36.000. Laporan yang masuk bahwa ada LPG 30 kg yang dijual di tingkat masyarakat sampai dengan 25.000. Artinya kalau 25.000 kan berarti subsidi kita berpotensi besar untuk tidak dapat kebaran. Maka kemudian kita tata agar belinya itu di pangkalan. Kenapa di pangkalan? Pertamina itu menyuplai itu dari Pertamina langsung ke agen pangkalan. Ini masih bisa kita kontrol siapa yang beli, harganya berapa masih bisa. Tadi masih kan 16.000, berarti kan naik 10.000. Kalau dari pangkalan itu pengencer, pengencer ini yang nggak bisa kontrol berapa harganya dan siapa yang beli. Bahkan ada sebagian yang dioplos untuk dijual ke industri. Masa barang subsidi dijual ke industri, itulah lahirlah aturan ini untuk pengencer. Sementara kita waktu kemarin aturannya kita batasi belinya di pangkalan seperti sekarang. Tapi apakah pengencer ini kemudian kita tidak libatkan? Kita libatkan. Kenapa? Karena mereka ini pada garda terdepan yang menghubungkan antara pangkalan dan masyarakat. Nah, sekarang kita rubah aturannya atas perintah Bapak Presiden. Saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan. Adalah pertama, memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi subpangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol, supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan dari para subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama subpangkalan. Nanti Pertamina dengan SDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun. Tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka juga bisa menjadi UMKM. Tahapannya seperti apa Pak untuk itu Pak? Tahapannya seperti apa Pak untuk menjadi subpangkalan? Ada sekitar 300 supplier sekarang. Ini semuanya kita angkat sebagai subpangkalan. Kriterianya yang sudah beroperasi kita angkat menjadi subpangkalan. Sambil kita lihat ke depan. Andaikan pun ada yang mungkin tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal, yang boleh dong, harus dikasih sanksi. Jangan harga dibuat mau-maunya, boleh. Ini dalam rangka memastikan bahwa pangkalan subpangkalan menjalankan apa yang menjadi misi pemerintah untuk rakyat yang harus mendapat harga LPG kilogram dengan harga yang terjangkau. Pak, penegasan ini berarti otomatis ya Pak dari PNJ ke subpangkalan? Apa harus terdaftar dulu? Instruksikan lewat Pertamina. Tadi malam Pertamina sudah membuat aplikasi, sudah menyampaikan kepada semua subpangkalan, dan omongan saya hari ini juga sudah merupakan bagian otomatis langsung karena surat juga sudah kami tanda tangani lewat dirjen tadi malam. Prosesnya lama nggak Pak untuk sosialisasinya? Saya kalau kalian juga bantu sosialisasi ya. Proses KTP, tetap pakai KTP lagi nggak sama sejauh ini kan belinya pakai KTP? Harus
Karena kalau tidak pakai KTP, gimana kita bisa tahu? Jangan sampai satu orang tanpa KTP dia bisa beli 20 tabung. Kamu yang tanggung jawab nanti. Nanti bantuan IT semua tidak ada biayanya, akan dibiayai oleh Pertamina. Kalian nanti pakai perusahaan aja. Pak, minta tanggapan soal yang Maring meninggal, Pak. Pak, kemarin ada yang Pak, kemarin ada yang meninggal, Pak. Kemarin ada yang meninggal, Pak. Maju lagi, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Maju, Pak. Data dari pengecer yang kurang 370 otomatis kemarin kami sudah sebenarnya sudah kami rubah menjadi sumpah kami. Jadi hari ini harapan kami itu sudah bisa seperti biasa menjadi langsung dari Pak, maksimal penyesuaiannya sampai Pak, berarti tidak perlu mendaftar atau apapun di aplikasi My Pertamina? masuk aja masuk. ada yang meninggal, Pak. Coba saya kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga. Kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang tidak sesuai dengan itu. Ya kami meminta pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Karena itu semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Apa yang kita lakukan pagi ini dan kedua pagi ini sebagai respon untuk kita pilih rakyat kita mendapat LPG dengan baik dan gampang. Ya, oke. Iya pasti beda dikit lah. Tiketnya berapa tuh, Pak? Itulah kemudian kenapa kita membuat aturan ini. 26.000 kan kamu sudah tahu 26.000. Masuk aja masuk Pak. Rakyat itu mendapatkan harusnya maksimal itu 19.000 paling mahal. Karena harusnya itu negara itu mensubsidi jadi itu tabung, satu tabung itu negara kasih Pertamina agen ya Pak, itu sekitar 12.000. Agen baru ke Pangkalan itu sampai ke ini harusnya sentralisasi maksimal tapi kalau sudah berpengaruh itu yang buat agar tidak nanti dibahas lah. Pak, ya, oke. Pak, ada kuota nggak sih, Pak? Ada kuota nggak sih jadi pahala? Tadi ada kuota nggak, Pak? Nggak. Tapi jadi kuotanya sampai dengan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kebutuhan standar. Ya, jangan satu masa satu KTP belinya 10 berapa nggak elok ya. Sesuai kebutuhan nanti akan diatur oleh. Bentar dulu boleh buat lewat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengakui bahwa kisruh mengenai penjualan gas LPG 3 kg adalah kesalahannya. Bahlil pun meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan pihak-pihak lain terkait isu itu karena ia sudah mengakui kesalahannya. Ketua Umum Partai Golkar ini mengaku sudah menggelar inspeksi mendadak untuk mengecek ketersediaan gas LPG. Hal itu ia lakukan merespons keluhan warga yang merasa sulit mendapatkan gas LPG 3 kg. Bahlil mengklaim selama ini gas bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran karena harganya dipatok lebih mahal dari harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, ia berjanji akan memastikan agar gas bersubsidi didistribusikan kepada pihak-pihak yang memang berhak menerima. Bahlil tengah menjadi sorotan setelah Kementerian ISDM melarang pengecer gas melon untuk menjual gas LPG kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025. Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli LPG 3 kg yang biasa dilakukan melalui pengecer. Namun, baru 3 hari kebijakan itu diterapkan,
pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan LPG 3 kg. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pun mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan gas LPG 3 kg seperti biasa.